masuk ke bagian 3 nuzulul Qur'ani ibtida'i wasababi. Jadi turunnya Al-Qur'an itu ada yang ibtida'i dan ada yang sababi. Apa itu ibtida'i? Yakni turunnya Al-Qur'an tanpa ada sebabnya. Sedangkan sababi turunnya Al-Qur'an ada sebabnya. Biasanya sebabnya ini selalu disebut dengan asbabun nuzul. Apakah ada yang bertanya atau yang tanda-tanda sebab tertentu sehingga turun ayat. Di awal dijelaskan yanqasimu nuzulul Qur'ani ila qismain. Bahwasanya pembagian turunnya Al-Qur'an itu menjadi dua. Eh, yang pertama ini pembagian pertama ibtida'i wa huwa ma lam yataqaddam nuzuluhu sababun yaqtadi'u wa huwa ghalibun ayatul Qur'ani wa minhu qawluhu ta'ala wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Jadi, ibtidai itu ialah malam yataqaddam nuzuluhu. Jadi, tidak ada permulaan turunnya ayat Al-Qur'an berkaitan dengan sebab tertentu. Jadi, eee, tidak ada jadi ibtidai itu tidak diawali dengan sebab tertentu turunnya ayat tersebut. Dan, eee itu termasuk ayat atau turunnya ayat itu yang banyak di Al-Qur'an. Jadi di Al-Qur'an itu banyak yang turun, tetapi yang banyaknya itu adalah yang tidak ada sebabnya. Nah, misalnya ada contoh, "Wa minhum man ahadallaha" dan di antara mereka, ada yang berjanji kepada Allah, "La in atana" seandainya Allah memberikan kepada kami, "min fadlihi" dari karunia-Nya, lanasaddaqanna, sungguh kami akan mensodakohkan, walanakunanna minas sholihin, dan kami akan termasuk menjadi orang-orang soleh. Nah, lalu dijelaskan, wa innaha nazalat ibtida'a fi bayanin halin ba'dil munafikin. Sesungguhnya ayat ini turun itu merupakan ibtida, permulaannya dalam menjelaskan sebagian sikap dari orang-orang munafik. Wa amma mashtahara min annaha nazalat fi Sa'labat ibni Hatib fi qissati tawilatin zakaraha kasiran minal mufassirin. Dan adapun ayat ini memang masyhur bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan Sa'labah ibni Hatib, berkaitan dengan kisah yang panjang. Dan ini banyak disebutkan oleh para mufasir dan banyak juga dipromosikan oleh para pendakwah. Namun, menurut dari kitab ini, fadha'ifu la shahhatu lahu, dan ini dhaif, tidak ada yang mensahihkan berkaitan dengan, hadis tersebut menjelaskan ayat yang tadi dijelaskan. Nah, jadi yang pertama, nah ini berkaitan dengan apa namanya itu, tentang pembagian yang pertama itu adalah ibtida, yang berarti turunnya ayat Al-Qur'an itu tidak ada sebab tertentu dan tidak ada permulaan. Nah, nanti kita lanjut, berkaitan yang kedua, yang sana itu ya berkaitan dengan sabab.